Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru dan di kelas yang baru. Sekarang kalian sudah kelas 3, itu artinya semangat belajar kalian harus dipacu lagi, harus ditingkatkan terus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad. Dalam pembelajaran ini, kompetensi yang hendak dicapai, kemampuan yang harus kita miliki setelah kita belajar pelajaran ini adalah yang pertama adalah memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita langsung pada pembahasan materi pada kali ini. Yang pertama adalah sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah yang diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan agama manusia. Percaya diri yaitu bisa dikatakan dengan tidak malu atau percaya pada kemampuannya sendiri, tidak mengandalkan pada orang lain. Ini yang dimaksud dengan percaya diri. Dan kita harus meneladani sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang sudah diajarkan oleh Allah untuk selalu percaya diri. Kenapa? Karena sejak usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Sejak usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Ini salah satunya yang menyebabkan Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri, memiliki sikap-sikap terpuji, termasuk sikap percaya diri. Di dalam melakukan sesuatu, kita harus senantiasa percaya diri. Karena kalau kita ragu-ragu, pekerjaan kita tersebut tidak akan pernah terselesaikan. Pekerjaan tersebut tidak akan membuahkan hasil yang sempurna. Karena kita selalu dihantui oleh rasa ragu, dihantui oleh rasa ragu terus-menerus. Itu sebabnya, makanya ketika kita melaksanakan sesuatu, termasuk belajar, termasuk sekolah, termasuk mengerjakan tugas-tugas dari Pak Guru, kita harus memiliki kunci sikap percaya diri. Itu kuncinya. Kalian harus percaya pada kemampuan kalian sendiri. Saya pasti bisa. Kalau teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Ini harus ditanamkan sejak sekarang, anak-anak. Ditanamkan di dalam hati kalian, disetting di dalam benak atau otak kalian, sikap percaya diri seperti ini. Tidak usah ragu, tidak usah malu dalam mengerjakan sesuatu, apalagi sesuatu itu adalah kebaikan. Maka jangan malu-malu. Di dalam mengerjakan sesuatu, Nabi Muhammad selalu percaya diri. Baik itu menghadapi halayak ramai, Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad mendakwahi pamannya, mendakwahi keluarganya, mendakwahi orang-orang terdekatnya, mendakwahi masyarakat
Makkah pada saat itu, Nabi Muhammad tidak pernah ragu-ragu. Nabi Muhammad selalu dikasih motivasi oleh Allah untuk senantiasa semangat dan percaya diri. Ini kunci kesuksesan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu percaya diri. Dan kalian harus meneladani sikap ini, harus mencontoh sikap ini, harus mengamalkan sikap percaya diri ini. Tidak usah ragu, tidak usah takut, gak usah jaga no kancane, tidak usah menunggu jawaban temannya untuk dicontek, jangan. Karena percaya diri ini adalah perintah atau hal yang harus diteladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita perhatikan sekarang adalah tips agar kita memiliki mental percaya diri, agar percaya diri tersebut bisa tertanam dalam diri kita. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Kalau kita sudah bertawakal, kita mau berbuat apapun, akan berbuat apapun, kita serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita berusaha, yang penting kita sudah belajar, yang penting kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita. Masalah hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Ini tips yang pertama agar kita bisa memiliki rasa percaya diri. Yang pertama adalah bertawakal atau menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Yang kedua adalah jangan ragu-ragu. Buang ragu. Kalau kalian sudah ragu dalam mengerjakan sesuatu, maka kalian tidak akan berhasil. Kenapa? Karena sudah tidak percaya pada diri kalian sendiri, sudah tidak percaya pada kemampuan kalian sendiri. Makanya ketika kalian akan mengerjakan sesuatu, dianalisis dulu, dilihat dulu, saya mampu nggak ya? Saya dikasih tugas untuk membersihkan halaman, saya mampu nggak ya? Dianalisis. Kemudian kalau dirasa mampu, apa waktunya cukup? Ini harus antara mampu atau tidak, waktu yang disediakan yang ada itu, kemudian situasi dan kondisinya dikaji, apakah kalian mampu? Kalau sudah sesuai, situasi dan kondisinya sudah sesuai dengan keadaan kalian, pasti kalian mampu. Buang itu ragu-ragu. Yang ketiga, tips agar kita memiliki mental percaya diri yang kuat, jangan malu mengerjakan kebaikan. Kalau selama itu perbuatan baik, selama itu perbuatan yang baik, maka jangan malu mengerjakannya. Ini seharusnya malu mengerjakan itu adalah mengerjakan hal yang tidak baik, seperti kalian mencontek, kalian mencuri, kalian berbohong kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada gurunya. Ini harus malu melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, kita tidak perlu malu. Sholat berjamaah ke masjid tidak perlu malu. Sholat berjamaah ke musola, sholat berjamaah di rumah dengan ayah ibunya tidak perlu malu. Kalian belajar sekolah tidak perlu malu. Kalian mengaji tidak perlu malu. Berbuat kebaikan, bersedekah, walaupun kalian punya uang 1.000 disedekahkan tidak perlu malu. 2.000 disedekahkan tidak perlu malu. Berbuat kebaikan tidak perlu malu. Itu kuncinya supaya kalian percaya diri. Mau mengerjakan sesuatu, misalkan membantu temannya, kalian kok malu? Jangan malu. Kenapa? Ini kebaikan. Kalau kebaikan tidak perlu malu. Jadi saya ulang, cara atau tips agar kita tidak malu dalam mengerjakan sesuatu, agar kita percaya diri maksudnya, yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah.
saja. Yang kedua, jangan ragu-ragu, buang jauh ragu-ragunya. Karena ragu-ragu itu menyebabkan kita tidak percaya diri. Yang ketiga, jangan malu dalam mengerjakan kebaikan. Selama itu kebaikan, kita harus percaya diri mengerjakannya. Selama itu perbuatan positif, kita harus segera melaksanakannya dan tidak malu-malu. Harus percaya diri. Itu anak-anak, pentingnya sikap percaya diri. Saya yakin guru-guru kalian itu memiliki sikap percaya diri yang tinggi. Kalau seandainya guru-guru kalian tidak percaya diri, maka dia tidak akan mengajar. Kalau orang tua kalian tidak percaya diri, maka mereka tidak akan bisa bekerja mencari nafkah untuk kalian. Ini secara tidak langsung sebenarnya, baik itu orang tua kalian maupun guru-guru kalian itu telah meneladani sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu saja anak-anak. Harapannya semoga setelah kita belajar tentang percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kita bisa meneladani secara langsung, kita bisa mengamalkan sikap percaya diri sehingga kita tidak malu-malu lagi dalam mengerjakan sesuatu, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi dalam mengerjakan sesuatu, tetapi kita percaya pada kemampuan kita sendiri. Terutama kalau di sekolah, terutama kalau pas waktu sekolah, tidak usah mencontek, karena mencontek itu adalah perilaku yang tercela, mencerminkan tidak percaya diri, mencerminkan kalau kalian tidak percaya pada kemampuan kalian sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat.